seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami adalah bejana, bejana yang siap dibentuk, bejana yang siap dipakai, bejana yang siap diperlengkapi, bejana yang bisa menjadi alat Tuhan. Ketika kami menyadari ada firman-Mu yang boleh membentuk kami, yang boleh menegur kami, yang boleh memberikan kami terus dorongan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca ini, firman-Mu yang akan kami renungkan ini, boleh menolong kami dan boleh memberkati kami sekalian ketika kami datang di tempat ini sebagai saksi-saksi Tuhan, dan firman-Mu ini juga boleh meneguhkan kami dan memberikan kami semangat terus untuk bisa menyampaikan berita kabar baik-Mu di tengah-tengah komunitas kami di tempat ini bagi mereka yang belum mengenal dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Biarlah waktu yang indah ini hanya kami bisa serahkan kepadamu. Tolonglah kami, Roh Kuduslah yang boleh bekerja dalam hati kami masing-masing. Dan kami telah siap mendengarkan dan membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Semua baik? Semua sehat ya? Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur ya untuk minggu ini. Kita boleh melaksanakan ibadah misi tentunya. Dan kita juga akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang misi. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 17 dan 18. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 17 dan 18. Kaum ibu membacakan ayat 17, kaum bapak ayat 18. Oke? Ya. 3 Gak bisa ya. 3, 2, 1. Kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema yang akan kita renungkan pada bagian ini adalah diutus untuk misi Allah. Nah, diutus untuk misi Allah. Sadarilah, gereja dapat dikatakan gereja yang sebenarnya jika gereja itu melakukan misi. Gereja itu ada karena misi. Ini satu hal yang perlu kita ketahui dan sadari terlebih dahulu. Dan kedatangan kita semua di tempat ini yang berbakti dan beribadah kepada Tuhan itu bermula dari misi Bapak Ibu. Semua karena misi. Dan kita nggak perlu jauh-jauh ya mencari contoh. Gereja yang dibentuk karena misi itu, GI3 sendiri dibentuk karena misi Allah ya, yang diberikan kepada Bapak Ibu Atsumi di tempat ini
sebagai salah satu misionaris di Indonesia dan sekarang di Jepang melayani kita di tempat ini. Tahun lalu, sebelum saya berangkat di Jepang, itu sekitar bulan Juni atau Juli, saya pernah sekali Bapak Ibu pergi bersama Bapak Ibu staf di pedalaman Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat, tepatnya di tempat pelayanan misi Bapak Ibu Asumi. Nah, jujur saya sangat kagum sekali dengan buah pelayanan Bapak Ibu di Kalimantan. Dan saya melihat dan merasakan sendiri bagaimana susahnya, bagaimana semangatnya juga dari Bapak Ibu yang melayani di pedalaman yang ya kalau di Kalimantan itu ada terkenal dengan aspal kuning ya. Jadi aspalnya kuning, tanah liat Bapak Ibu, licin sekali. Nah, setelah itu lewati tengah hutan lagi. Wah, kalau ada harimau lapar mungkin dia langsung terkam kita ya, gitu. Nah, ya, saya rasa ini satu bagian yang saya lihat dan saya merasakan sendiri bagaimana susahnya masuk di tempat itu, bagaimana sulitnya dan kita harus berjalan kaki di tanah yang licin itu. Kalau musim hujan tambah hancur lagi jalannya. Nah, selain itu, kekaguman ini juga saya dapatkan dari jemaat-jemaat yang ada di gereja tersebut. Mereka sampaikan mungkin jikalau tidak ada pelayanan Bapak Ibu di tempat ini, gereja ini tidak akan berdiri. Gereja ini tidak akan ada. Kalau saya ceritakan Bapak Ibu kekaguman ini semua bisa-bisa 3 jam saya di sini. Jadi nanti setelah ibadah bisa kalau ingin mendengarkan cerita dari saya, oke? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, melalui pelayanan misi Bapak Ibu Asumi, ada beberapa gereja yang terbentuk dan sampai hari ini jemaat di gereja-gereja itu tetap mengikuti pelayanan dan ibadah dan lain sebagainya. Mereka juga mengingat bagaimana pelayanan misi dari Bapak Ibu di sana. Nah, jadi kita telah melihat contoh yang demikian jikalau ingin berbicara tentang misi. Nah, apa sih itu misi? Bapak Ibu Saudara, jikalau kita berbicara tentang misi, misi itu seperti halnya DNA-nya gereja. Dia seperti DNA-nya gereja yang membantu mendefinisikan siapa gereja itu. Dari mana asalnya, dari keturunan siapa dia. Dan DNA itulah yang akan membentuk setiap individu yang ada di dalam gereja itu supaya mereka dapat diperlengkapi, supaya mereka dapat menjangkau yang terhilang itu sesuai dengan misi yang Allah telah berikan bagi umat-umatnya. Maka misi itu berbicara tentang penjangkauan yang dilakukan oleh kita, oleh murid Kristus di masa kini. Seperti juga yang dilakukan oleh murid Kristus mula-mula pada saat itu Bapak Ibu. Karena kita satu DNA dengan murid Kristus mula-mula itu dan satu misi dengan mereka, maka pada saat yang sama kita pun juga perlu mengikuti apa yang sebenarnya dilakukan oleh jemaat mula-mula itu. Maka dari kisah Rasul inilah kita akan menemukan bagaimana jemaat yang bermisi itu. Dalam sejarah gereja, jemaat mula-mula ketika menjadi Kristen itu, ini bukanlah hal yang sangat mudah bagi mereka. Kita mengetahui bersama dalam kisah Rasul pasal 8
ayat 1b dan pasal 3, bagaimana jemaat mula-mula mengalami aniaya. Bagaimana mereka mengalami kesulitan. Bagaimana mereka mengalami kesusahan dalam kehidupannya sebagai orang percaya itu. Kalau kita lihat lagi dalam catatan sejarah, hampir semua dikatakan murid Kristus itu mati martir ya. Mereka ada yang dibunuh dan dipenggal kepalanya, ada yang dilempari dengan batu sampai mati, contohnya Stefanus, ada yang disalib, bahkan disalib terbalik, dan cara-cara kejam lainnya yang dialami oleh murid-murid Kristus pada masa itu. Tapi hal yang demikian tidak menghalangi mereka untuk bermisi. Hal-hal yang demikian tidak menghalangi mereka untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Jika kita lihat dan baca dalam Kisah Rasul 11 ayat 19 dan ayat 20 ini, saya akan membacakan untuk kita semua dalam terjemahan baru yang kedua. Dikatakan, sementara itu, saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus. Kalau dalam TB itu mati katanya, Stefanus mati. Nah, dikatakan lagi, melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Dan ayat 20-nya, tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, ini satu hal yang sebenarnya dilakukan oleh jemaat mula-mula saat itu. Sekalipun dalam ancaman, mereka tetap memberitakan Injil. Saat ini ada banyak Bapak Ibu Saudara gereja yang mulai mengabaikan panggilannya untuk bermisi. Ada banyak gereja yang belum bermisi dan tidak melakukan penjangkauan itu. Jikalau kita kembali lagi dengan DNA tadi, sebenarnya setiap makhluk hidup itu dia memiliki DNA ya. Makanya dikatakan makhluk hidup kalau mereka memiliki DNA. Tapi kalau mereka tidak memiliki DNA, berarti mereka bukan makhluk hidup itu. Sama seperti virus ya, yang tidak memiliki DNA. Apakah gereja yang tidak bermisi, yang jadi pertanyaan kita, gereja yang belum melakukan misi, berbeda DNA-nya dengan kita sebagai gereja yang telah bermisi itu? Bagi saya tidak ada bedanya Bapak Ibu. Gereja yang bermisi dengan gereja yang belum bermisi tetap sama-sama memiliki DNA yang sama. Tetapi yang menjadi kemungkinannya adalah gereja itu belum tahu identitas asli mereka. Di mana datangnya, dari siapa asalnya, maka mereka belum bermisi dan melakukan penjangkauan. Sebenarnya tiap-tiap kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus itu memiliki DNA yang sama, DNA yang mengasihi orang-orang yang terhilang itu, DNA yang membawa kita untuk masuk dan terlibat secara langsung dalam penjangkauan. DNA itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan anugerahkan kepada tiap-tiap kita yang telah diselamatkannya. Bukankah ini mengingatkan bagi kita semua, kepada kita, bagi kita yang belum bermisi, bagi kita yang tidak mau terlibat dalam misi Allah, sebenarnya kita adalah orang-orang yang saya katakan malang nasibnya, yang tidak tahu siapa dirinya, yang tidak terjelas identitasnya, dari mana dia datang, dan dari siapa asalnya, dan belum tentu juga
Dia adalah orang yang diselamatkan itu. Maka yang kita bisa lihat pada bagian ini, misi itu tugas dari Allah sepenuhnya bagi kita yang telah memperoleh keselamatan. Di dalamnya ia mengutus kita untuk keselamatan dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hitung-hitung, ya misalnya kita di sini 150 orang lah ya. Yang bergabung tadi dikatakan dalam mitra misi GI3 Tokyo itu 75, 6 ya orang. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau kita hitung dalam persen, hanya 50% saja kita di sini yang bergabung dalam mitra misi ini. Itu pun belum tentu ada yang serius, belum tentu ada yang bisa komitmen, belum tentu ada yang mau diutus menjadi bagian dalam mitra misi ini sebagai misionaris dan lain sebagainya. Bagian yang sangat cukup berat sekali. Kalau kuantitas saja sudah begini, kita bisa bayangin Bapak Ibu, dana-dana yang masuk setiap bulannya berapa? Saya rasa dana yang masuk untuk misi ini adalah dia di urutan terakhir Bapak Ibu dari persembahan kita yang ada. Padahal dana-dana ini tadi sudah dijelaskan, kita berikan sepenuhnya untuk misionaris. Kita berikan untuk mereka yang kita dukung supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita mengerjakan amanat agung ini, mengerjakan tugas yang telah Tuhan berikan ini. Saya rasa gereja kita juga tidak kurang mensosialisasikan tentang misi. Hanya kita saja yang kurang mau mensosialisasikan diri kita untuk misi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, padahal video yang setiap minggu yang selalu kita dengarkan, yang secara langsung dan selalu kita lihat untuk kita bisa bergabung dalam mitra misi, tapi masih ada di antara kita yang berat untuk bergabung dalam mitra misi ini. Yang jadi masalahnya adalah di mana kita yang 50% ini yang mengatakan dirinya sebagai orang percaya, yang mengatakan dirinya sebagai seorang yang memiliki DNA yang sama yang Yesus telah anugerahkan baginya. Mengapa tidak bergabung dalam mitra misi? Kalau saya balik pertanyaannya, mungkin saja kita bukan orang percaya itu. Makanya kita tidak peduli dan mengabaikan misi ini. Nah, saya baru mengerti Bapak Ibu tentang misi 4 tahun yang lalu. Setelah saya dibentuk menjadi mahasiswa di SPT, itu sekitar tingkat 3. Saya baru mulai mengalami dan merasakan bagaimana pelayanan-pelayanan para misionaris yang sesungguhnya, dan saya merasakan sendiri kesulitan mereka dan apa saja tantangan yang mereka alami. Saya tahu persis. Di gereja saya sebelumnya tidak pernah melakukan ibadah misi Bapak Ibu seperti ibadah kita saat ini. Jangankan melaksanakan ibadah misi, isu-isu tentang misi saja saya tidak pernah dengarkan dan tidak pernah saya ketahui. Padahal yang saya tahu dan saya ketahui, ada misionaris Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dokter. Mereka datang, mereka melayani di kampung saya. Mereka mengabdikan dirinya. Mereka membangun salah satu rumah sakit dan mereka juga membangun gereja. Di gereja inilah saya beribadah, tapi sama sekali saya tidak pernah melihat bagian di mana gereja saya melakukan misi dan mendoakan para misionaris dan mendukung misi dalam dana. Rumah sakit
yang dibangun saat itu oleh misi. Nah, dan sebenarnya untuk misi yang yang menjadi salah satu bagian utama mereka adalah ketika membangun rumah sakit ini menjangkau yang terhilang itu. Nah, tapi sekarang sudah berubah sasarannya Bapak Ibu. Ada uang sekarang dilayani, nggak ada uang sekarang diabaikan. Ini yang saya ketahui semakin hari semakin jauh sasarannya. Padahal mula-mula rumah sakit ini memang dibangun untuk menjangkau yang terhilang itu. Ketika gereja yang dibangun oleh misionaris ini, tetapi saya tidak pernah mendoakan mereka. Saya tidak pernah mengetahui kesulitan mereka dalam pelayanan. Saya tidak pernah mendukung mereka dalam bentuk uang saya. Saya tidak tahu informasi apapun tentang mereka. Itulah begitu awamnya saya berbicara tentang misi ini. Makanya Bapak Ibu, dalam 3 minggu belakangan ini saya cukup bergumul sekali ketika mempersiapkan khotbah tentang misi ini. Saya di chat, Pak nanti khotbah tentang misi ya. Dan buatlah tema yang khusus dengan misi. Waduh, saya bergumul sekali Bapak Ibu. Kalau gereja kita GI3 Tokyo itu sudah 34 tahun ya berdiri, maka Bapak Ibu Saudara yang menjadi jemaat mula-mula di GI3 Tokyo ini, ya kurang lebih sudah 30 tahun, 20 tahun, atau 10 tahun terlebih dahulu mengerti tentang misi dibanding saya yang baru 4 tahun lalu. Jadi lebih hebat dan pintar jemaatnya dong ya daripada evangelisnya kalau berbicara tentang misi. Ini yang menjadi pergumulan saya sebenarnya. Nah, tapi Bapak Ibu, jikalau kita yang telah mengerti, yang telah lama mengetahui bagian ini, masih ada di antara kita yang malas ikut dan mengikuti persekutuan doa misi yang kita adakan 1 bulan sekali setiap hari Selasa itu. Masih ada di antara kita yang ragu-ragu dan masih nggak mau memberikan dananya untuk mendukung misi. Seperti yang dijelaskan tadi, 1.000 yen itu sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang tinggal di luar sana. Untuk mendukung misionaris yang melayani di garis depan, maka mereka memerlukan dana itu. Dan yang lebih penting, kita juga harus terlibat Bapak Ibu dan turun di lapangan sebagai murid yang menjangkau. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, gereja kita memiliki kerinduan. Kerinduan apa? Akan banyak nantinya misionaris yang akan kita utus dan dukung melalui mitra misi ini. Dan ini harus dimulai dari kita terlebih dahulu. Maka saat ini gereja kita akan melakukan juga yang namanya pengutusan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berpindah dari GI3 Tokyo, mungkin pindah ke Indonesia atau di kota-kota lain ataupun di negara-negara lain. Nah, kita akan melakukan pengutusan bagi Bapak Ibu Saudara yang telah diperlengkapi di tempat ini. Pengutusan ini akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara yang telah terdaftar sebagai anggota gereja yang berperan aktif dalam pelayanan baik PA maupun KK yang selalu kita laksanakan di gereja ini. Nah, maka yang jadi pertanyaan setelah panjang lebar kita berbicara tentang misi ini, mengapa ini harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadari, sebagai umat-umat yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengalaman ini akan membawa kita pada panggilan misi Allah itu. Ini yang terjadi kepada Paulus saat itu. Perjumpaannya dengan Tuhan membawanya pada panggilan misi yang Allah telah berikan baginya.
ayat 14 dan ayat 15 bisa kita lihat hal ini. Nah, kalau dalam terjemahan baru 2 mengatakan ayat 14, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Aram, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Ayat 15, namun Paulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu Saudara, sebelum Paulus mengalami perjumpaan dan mengalami pengalaman Damsyik ini, ia adalah seorang yang kalau kita pelajari terdidik dalam agama Yahudi. Dia adalah seorang yang sangat ketat sekali jikalau berbicara tentang agama. Dan dia dibentuk dalam keluarganya. Sehingga ia tumbuh menjadi seorang Yahudi yang taat, seorang Yahudi yang hormat pada hukum-hukum agamanya. Ini Paulus. Sebagai seorang Yahudi, Paulus juga dimungkinkan dia lebih maju cara berpikirnya dibanding dengan teman-teman sebayanya yang pernah berjuang bersama-sama dengan dia. Dan ia adalah seorang yang setia dalam memelihara adat istiadat Yahudi. Bahkan melakukan penganiayaan terhadap jemaat saat itu, mungkin baginya itu merupakan sesuatu yang sangat halal sekali, yang harus dia lakukan. Ini yang bisa kita lihat dalam Filipi pasal 3, ayat 3 dan sampai ayat 6 itu. Yang mengatakan, Paulus katanya, dia adalah seorang yang ikut kegiatan akan penganiayaan jemaat dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Dia adalah orang yang tidak bercacat itu. Tapi yang menjadi pertanyaan dasar kita adalah, apa yang mengubahkan sih? Kenapa orang Farisi yang sangat fanatik ini bisa berubah gitu? Apa yang mengubahkan seorang Farisi yang sangat fanatik ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, maka ini bukan berbicara tentang pengalaman Damsyik yang akhirnya membawanya mengenal Yesus. Tetapi adanya perjumpaan dengan Kristuslah yang membawanya untuk bangkit berdiri dan menjadi pelayan dan saksi Kristus. Ini yang terlihat dalam ayat 16 jika kita baca. Di situ dikatakan, ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus menyadari betul perjumpaannya dengan Kristus menggelisahkan dirinya, dan perjumpaan itu harus ia ceritakan kepada semua orang. Karena Injil yang dia wartakan bukan berasal dari manusia, tapi Yesus yang telah naik ke surga itulah yang mengungkapkan ini kepadanya. Sehingga ia bisa menyadari betul hal ini. Sehingga ia bisa mengalami secara luar biasa adanya rasa yang bersalah dalam dirinya ketika ia menyadari ada Tuhan yang menegurnya secara langsung dalam hidupnya. Perjumpaan Paulus dengan Yesus adalah panggilan untuk dia masuk dalam misi Allah dan mewartakan Injil. Dalam surat-surat Paulus tidak banyak berbicara tentang pengalaman Damsyik yang tertulis dalam ayat 12 ini. Tapi ia banyak berbicara tentang panggilannya untuk menjadi seorang pewarta Injil bagi bangsa-bangsa lain itu. Inilah yang juga harusnya bagi kita Bapak Ibu. Yang terjadi bagi kita yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tanpa terkecuali. Tentunya kita pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
yang berbeda-beda caranya, yang berbeda-beda situasi, waktu, dan kondisinya. Dan Paulus telah memberikan satu bagian yang sangat menekankan sekali kepada kita. Bagi kita yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, maka kita juga perlu sebagai seorang yang melakukan misi Allah itu. Nah, dari sebelumnya, kalau kita lihat, Allah itu sebenarnya telah merencanakan, Dia telah menentukan kita untuk menjadi saksinya di dunia ini dan membawakan kabar baik ini bagi dunia. Tuhan telah menetapkan dan menentukan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hadir dalam perjalanan ke Damsyik ini telah mengubahkannya. Mengubahkan di sini, mengubahkan yang sangat radikal sekali. Pemahaman Paulus tentang masa lalunya yang radikal, pada saat yang sama dia juga telah mengalami perubahan itu secara radikal. Paulus menyadari betul, dia yang mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan di ayat 15, sekarang telah mulai dan dipahami oleh Paulus bahwa Yesus adalah Mesias itu, sang pemilik jemaat yang pernah dianiayanya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang telah memperbaharui kita akan menolong kita untuk berbagi kesaksian pribadi dengan sesama kita, supaya mereka juga dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dibaharui oleh Tuhan. Nah, inilah yang bisa kita lihat di aplikasi pertama mengenai perjumpaan pribadi kita, dan yang telah tertulis pada bagian ini, bagaimana Paulus mengalami perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di ayat yang kita baca, ayat 17. Di sini dikatakan dalam terjemahan baru itu, "Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka." Satu poin yang bisa kita lihat di sini adalah adanya janji keselamatan. Dan yang kedua, kita bisa lihat juga adanya pengutusan yang Tuhan perbuat. Janji keselamatan yang telah terjadi, yang telah diberikan, yang telah disampaikan oleh Yesus itu kepada Paulus. Dan Paulus juga menyadari hal ini. Adanya janji keselamatan yang akan diberikan kepadanya jikalau engkau kuutus untuk bangsa-bangsa ini. Barangkali ada satu ketakutan di antara kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk dalam misi Allah yang sangat berisiko ini. Mungkin karena kita ada rasa takut ini, akhirnya ini juga yang membuat kita untuk sulit terlibat dan masuk dalam misi Allah ini. Tugas yang berat ini akan membuat kita merasakan dilematis, akan membuat kita merasakan kesulitan, akan membuat kita nggak mau lagi terlibat dalam panggilan ini. Namun, kita perlu mencontoh Paulus. Sekalipun ia mengalami resiko, apa yang akan dialaminya dari tugasnya ini, ayat 19, "Sebab itu ya Raja Agripa," tadi, dia katakan, "kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat." Nah, Paulus menceritakan bukti ketaatannya di hadapan Raja Agripa. Paulus menceritakan bukti ketaatannya dalam melayani Tuhan. Ia menceritakan dirinya sebagai
pelayan dan saksi Tuhan yang penuh dengan ketaatan itu, sekalipun ada resiko yang akan ia alami. Paulus taat kepada perintah Tuhan. Dengan segala risiko yang mengancam nyawanya, ia tetap melibatkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan menyelamatkan dia dalam pemberitaan Injil yang akan dilakukannya dari bangsa-bangsa yang kejam itu. Janji keselamatan itu dapat terjadi dalam dirinya sebagai saksi Tuhan dalam dunia yang akan selalu mengecam nyawanya. Dan janji keselamatan itu juga, Bapak Ibu, berbicara tentang janji kepada Paulus dalam akhir pelayanannya, bahwa ia akan bersama-sama dengan Tuhan nantinya dalam kerajaannya yang kekal itu. Alkitab berbicara tentang ketidaktaatan dan akibatnya, seperti yang dialami oleh Yunus ketika Tuhan pilih dan menjadi saksinya di kota Niniwe. Bapak Ibu Saudara telah mengetahui semua cerita ini. Kalau di sekolah minggu itu dulu dikatakan Paulus makan ikan katanya. Terbalik bukan? Tapi Paulus dimakan ikan ya. Nah, kalau hari ini kita telah menyadari bahwa Tuhan telah memberikan janji keselamatan itu dalam diri kita, tapi kita tidak taat dan mengabaikan panggilannya untuk menjadi saksinya, saya tidak bisa membayangkan, Bapak Ibu, apa akibatnya, apa yang akan kita alami. Apakah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita bukanlah orang-orang yang diberikan keselamatan itu. Saya tidak mengetahui hal ini. Apakah ini yang akan dialami oleh kita sebagai akibat yang mengabaikan panggilannya ini. Tapi satu hal yang bisa kita lihat di sini, pada dasarnya bagi kita yang telah memperoleh keselamatan Tuhan, perlu keterlibatan dalam misi dan membagikan kasih dan kebenaran Kristus bagi mereka yang belum memperoleh janji keselamatan itu. Dan yang kedua, pengutusan. Nah, tadi saya sampaikan di awal, gereja kita akan mengutus Bapak Ibu yang telah menjadi jemaat di tempat ini, yang telah mendaftarkan dirinya dan akan berpindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Kita serius pada bagian ini. Nah, jika kita perhatikan pada bagian ini, cara Tuhan menyelamatkan Paulus bukan dengan cara meminta Paulus untuk meninggalkan tempat itu. Cara Tuhan menyelamatkan Paulus bukan dengan cara untuk Paulus meninggalkan bangsa-bangsanya dan bangsa-bangsa lain itu dan pergi di tempat lain. Tetapi justru Tuhan mengutus Paulus di tempat yang penuh resiko itu. Di tempat yang dapat mengancam nyawanya itu. Tuhan meminta Paulus untuk menjangkau bangsanya dan bangsa-bangsa lain itu. Supaya di situlah dia akan mengalami yang namanya keselamatan yang dari Tuhan, jikalau ia telah masuk dalam pelayanan itu. Nah, di tempat yang penuh risiko itulah nantinya akan terlihat bagaimana karya keselamatan yang akan Tuhan lakukan baginya. Bukankah ini juga satu bagian yang bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada kita, Bapak Ibu, sebagai saksi-saksi Tuhan di tempat ini, yang selalu mengalami ketakutan dan resiko yang akan terjadi di dalam diri kita jika kita menjadi saksinya. Tapi kita bisa berpikir terbalik. Sebenarnya di tengah-tengah risiko inilah, di tengah-tengah ketakutan inilah, semestinya di situ kita hadir dan ada. Dan disitulah kita akan mengalami bagaimana karya keselamatan yang dari Tuhan itu ketika kita menjadi saksinya. Dan dari nats pembimbing kita dalam Yesaya 6
ayat 8 tadi, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, bisa kita baca masing-masing dan perhatikan di ayat-ayat selanjutnya pada bagian ini. Ketika Yesaya telah memberikan dirinya untuk diutus dan diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani dan pergi di bangsa Yehuda pada saat itu, Tuhan langsung memberitahukan kepada Yesaya apa-apa saja yang akan ia alami. Yang dia akan alami bukan hal-hal yang sangat mengenakan baginya. Bukan hal-hal yang sangat nyaman sekali. Berpindah dari tempat yang satu yang ketika ia mengalami kesulitan dan dia pindah di tempat yang lain, di situ ia akan mengalami kenyamanan. Bukan hal yang demikian. Tetapi dari posisi nyamannya, dia harus melewati dan menjalani pelayanannya di posisi yang tidak nyaman. Ketika dia telah mengatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Di ayat-ayat selanjutnya itulah bangsa Yehuda itu tidak ada seorang pun yang bertobat dikatakan. Tuhan mengatakan juga, tidak ada seorang pun yang akan berbalik kepada Allah melalui pelayanan yang akan engkau lakukan. Kalau kita pikir-pikir lagi, percuma bukan? Kita yang diutus oleh Tuhan, tapi nggak akan ada hasil yang kita dapatkan nantinya ketika kita melayani. Inilah sebenarnya yang dialami oleh Yesaya. Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 60 tahun Nabi Yesaya harus melayani bangsa Yehuda. Dan sampai ia mati, ia tetap setia melayani. Tapi tidak ada seorang pun yang bertobat dan yang berbalik kepada Allah. Maka ini juga bukan berbicara tentang pertobatan orang lain itu ketika kita melayani. Ini juga ketika kita memberitakan Injil, bukan berbicara tentang dia bisa bertobat langsung ketika kita langsung beritakan Injil kepadanya. Tapi ini berbicara tentang berita yang kita harus sampaikan kepadanya. Bertobat, tidak bertobat, itu bukan urusan saya dan bukan urusan kita. Tapi ini adalah urusan Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan semua dan Tuhanlah yang telah memberikan semua kepada orang-orang yang dianugerahinya itu. Tapi sekarang tugas kita adalah mengabarkan berita baik ini untuk mereka yang terhilang itu. Saya rasa Bapak Ibu Saudara nyaman ya tinggal di Jepang. Gaji besar ya. Hidup aman-aman saja gitu nah. Dan semua pasti terpenuhi lah. Saya aja baru 1 tahun di sini. Enak ya gitu. Tapi awal-awal sulit juga. Perlu belajar bahasa dan ya sampai sekarang masih coto-coto katanya. Bapak Ibu Saudara, terkadang zona nyaman kita yang membuat kita sulit untuk keluar. Terkadang situasi nyaman kita membuat kita nggak mau pergi di tempat yang susah. Siapa sih yang mau gitu kan? Udah gaji besar, masa kita mau mendapatkan gaji yang kecil sih? Sudah terpenuhi di tempat ini, masa kita mau hidup di tempat-tempat yang nggak bisa terpenuhi sih? Saya rasa ini akan sangat tidak nyaman sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara, maukah kita berkata hari ini aku Tuhan, utuslah aku. Sekalipun ada resiko yang harus aku alami, sekalipun aku harus meninggalkan tempat di mana ada kenyamanan, dan di tempat yang tidak nyaman itu aku mau melayani Tuhan. Maukah kita mengatakan, ini aku Tuhan dan utuslah aku. Dan kita perlu ingat bahwa Tuhan berjanji
akan menyelamatkan kita. Tuhan juga berjanji akan menolong kita, seperti janji yang Tuhan berikan kepada Paulus saat itu yang akan diselamatkan. Setelah itu kita bisa lihat misi Tuhan bagi kita yang diutusnya. Di ayat 18 lah kita dapat menemukan hal ini. Dan kita bisa baca bersama-sama. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, Bapak Ibu Saudara, misi Tuhan terlihat di sini. Terlihat jelas bagi kita yang akan diutusnya. Jikalau ayat 18 ini kita lihat dan urutkan satu persatu, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan pada bagian ini. Bahwa misi Allah untuk bangsa-bangsa yang menolak Dia, misi Allah untuk orang-orang yang tidak mengenal Dia, misi Allah itu terjadi buat mereka yang belum percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya mereka mengalami kembali bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana mereka juga memperoleh keselamatan seperti yang kita peroleh saat ini. Tuhan pengen melalui kehadiran kita sebagai umat Tuhan untuk melakukan misinya, untuk melakukan penjangkauan. Setiap bangsa-bangsa bisa terbuka kembali matanya dan dapat berjalan dalam terang firman Allah. Tuhan rindu bahwa bangsa-bangsa yang belum mengenal Dia ini kembali dapat mengenal Dia. Inilah satu bagian Bapak Ibu. Seorang dapat memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dari janji keselamatan itu apabila kita yang diutusnya menyampaikan misi ini kepada mereka. Melalui pengutusannya untuk misi yang telah ditentukannya, marilah kita siap sedia melakukannya bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan misi itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini boleh melaksanakan ibadah misi ini. Dan saya bersyukur juga untuk bisa menyampaikan bagian yang sangat istimewa ini bagi kita. Biarlah kita boleh mengalami bagian ini dan kita juga menyiapkan diri kita nantinya ketika Tuhan telah mengatakan kepada kita, kamu akan kuutus, dan kita siap sedia dan mau menjadi utusannya untuk keselamatan bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami dalam surga, kami telah membaca, kami telah merenungkan firman-Mu, dan kami kembali rindu boleh terus dan selalu diingatkan oleh Tuhan untuk masuk dalam satu panggilannya, untuk masuk dalam misi yang telah Engkau titipkan kepada kami. Biarlah kami boleh menyadari hal ini, dan biarlah kami boleh mengalami bagaimana Tuhan juga telah mengubahkan hidup kami melalui pelayanan misi-Mu, dan kami telah memperoleh keselamatan itu. Saat ini kami serahkan kepadamu untuk kami sebagai jemaat-jemaat-Mu yang mungkin masih awam, yang mungkin masih belum mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kami.
Biarlah Tuhan boleh materaikan firman ini, dan kami juga boleh menyadari, dan kami boleh mengalami, dan kami boleh mengerti akan panggilan-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kami, untuk kami bisa menjadi saksi-Mu, untuk kami bisa menjadi pemberita-pemberita Injil nantinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami ini. Dan saat ini kami menyerahkan kepada Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang boleh berulang tahun sepanjang minggu yang boleh dilalui ini. Kami bersyukur dalam kasih Tuhan. Tuhan boleh memberikan pertambahan usia kepada jemaat kami. Jemaat yang boleh Tuhan bentuk di tempat ini, jemaat yang boleh Tuhan proses, dan biarlah untuk mereka yang boleh berulang tahun, ada Saudari Bella, Ibu Hanoko, Saudara Ari, Bapak Andri Ginting, Saudara Ari, dan Saudara Megumi, Ibu Diana, Saudara Debbie, Ibu Desi, dan semua jemaat yang boleh Tuhan tambahkan. 1 tahun yang boleh dilalui, dan mereka hari ini dalam minggu-minggu ini boleh mengalami pertambahan usia. Biarlah mereka boleh diteguhkan oleh Tuhan, dan semakin hari mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa juga menolong mereka dalam setiap pekerjaan, pendidikan, dan pergumulan yang mungkin dialami oleh mereka. Terima kasih Bapa, dan kami juga serahkan kepadamu untuk jemaat kami yang mengalami sakit, yang memerlukan pemulihan yang daripadamu. Bapak Agustinus Chandra yang masih berbaring dalam kesakitannya, Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan yang senantiasa dan boleh memulihkan. Tuhanlah yang senantiasa yang boleh menolong, dan Tuhanlah yang boleh juga menyembuhkan dari sakit yang dialami oleh Bapak Agustinus ini. Kami serahkan padamu untuk pemulihan Ibu Ellen, Bapak Stephen. Biarlah Tuhan terus pulihkan keadaan mereka, Tuhan terus sembuhkan dan tolong mereka. Terima kasih ya Bapak untuk jemaat kami yang mengandung juga. Ada Ibu Natasha Yosua. Biarlah Tuhan boleh terus menolong, dan Tuhan boleh terus memberikan kekuatan kepada Ibu Natasha, dan untuk janin juga biarlah boleh bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, dan dalam kasih Tuhan, Tuhan boleh melawat dan terus memberikan kekuatan kepada Ibu Natasha. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kepadamu untuk kegiatan misi dan penginjilan baik di Indonesia dan di Jepang. Kami serahkan pada Tuhan untuk kami sebagai saksi-saksi Tuhan, dan sebagai orang-orang yang telah Tuhan pilih dan berikan keselamatan itu. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Setiap persoalan, masalah yang dialami, biarlah Tuhan juga boleh menyelesaikan, dan Tuhan boleh menolong setiap pemimpin bangsa kami. Kami doakan untuk dunia kami. Dalam konflik Israel dan Palestina, Rusia, Ukraina, dan untuk pemulihan juga pasca gempa di Maroko, banjir di Libya, dan gempa di Afghanistan. Kami serahkan pada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau boleh memberikan keteguhan bagi umat-umat-Mu yang mengalami bencana ini. Biarlah mereka yang menjadi orang percaya, yang telah terpilih menjadi orang yang mengenal Tuhan itu, boleh diteguhkan dan dikuatkan, dan mereka juga tidak lupa untuk bisa bersaksi bagi mereka yang dalam kesulitan,
bahkan permasalahan yang mereka alami di sana. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu untuk syafaat kami ini, untuk doa kami ini, dan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.